Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau cerita sesuai pengalaman saya sendiri. Waktu itu saya kan dari berwisata ke waduk sama teman saya 2 orang berboncengan. Nah, saya sampai di waduk itu sekitar jam berapa ya? Jam 5. Jadi saya di sana di waduk itu cuma sekitaran 1 jam. Saya habis waktu maghrib itu saya inisiatif pulang kan, biar nggak malam-malam gitu. Sekitar dari Jombang Telungagung kan sekitaran berapa ya, sekitar 3 jam lah. Jadi kalau berangkat jam segitu kan dari ke Jombang kan sekitar jam 8 sudah sampai. Nah, berangkatlah saya dari jam 6 itu saya berangkat. Terus saya kan keluar dari jalur di hutan itu ke jalur utama yang saya awal berangkat itu, dan di waktu itu ada persimpangan jalur kayak 2 jalur gitu loh. Terus saya kan mau ambil jalur kiri karena mau pulang, dan sebelumnya saya waktu masuk itu ambil jalur kanan. Ya kalau saya ambil jalur kiri kan benar kan. Nah, terus waktu itu saya itu ya tanpa sengaja saya bicara kotor karena ya kesel, jalannya sudah gak enak, ya intinya kayak gitu. Terus awalnya saya masuk tadi di ujung jalan itu tuh udah jalan raya, tapi pas saya jalan pulang ini di ujung itu kayak jalannya itu sepi, nggak ada lampu, nggak ada orang, ya kayak hutan pedalaman gitu. Gimana aja jalan, tapi jalannya dari batu, kayak kalau ban tipis pasti ya udah bocor gitulah, pokoknya kayak gitu. Tapi saya masih pikir positif, mungkin ini jalannya kayak gini, apa perasaan saya aja yang tadi jalannya bagus gitu. Terus sudah saya kan awal mau berangkat saya kan lihat bensin itu masih setengah liter, tapi aku mikir lah, keluar dari hutan setengah liter pasti udah cukup kan, setengah jam gitu keluar dari hutannya pasti udah cukup. Terus ya waktu itu saya di dalam hutan itu udah jam 7-an, sekitar jam 7 pasti kan setengah 8 lah, jadi kan sekitar 1 jam lebih. 1 jam lebih itu saya udah mulai mikir gak enak ya, jalan udah naik turun, terus jalan gak enak, gak ada lampu, pinggiran hutan. Aku lihat di maps itu benar jalannya itu seperti jalan awal saya berangkat, di maps itu beneran sama, tapi jalur saya lewati ini jalannya itu gak enak, pinggirnya udah hutan, udah jurang gitulah, salah dikit udah masuk jurang aku. Terus ya saya waktu itu udah gak enak, aku mikir gini, kayak ini kayak kalau aku terusin bensinnya pasti habis. Saya inisiatif lah ambil jalur yang letter buat lihat bensin. Tapi saat saya ambil jalur lihat bensin, aku lihat ya kan, aku buka bensinnya itu gak ada turunnya 1% pun gak ada. Jadi kayak ya masih utuh gitu, masih utuh, nggak ada turunnya sedikit pun. 1 liter 1 sendok pun nggak ada, sumpah nggak ada. Dan waktu itu aku udah mulai badan merinding, panas dingin, udah gak enak. Aku di situ udah baca bismillah, ayat kursi, udahlah banyak kayaknya. Terus aku sekitar setengah 9, tapi ya itu setengah 9, tapi di HP aku itu jam 00.
jam 00.00 itu udah aneh banget. Aku udah mulai merasa gak enak. Akhirnya aku baca kayak ayat kursi, Al-Fatihah, baca begituan lah. Terus waktu itu ya jalannya masih gak enak, masih itu lah. Terus di maps itu kan jalannya kelihatan bener kan, tapi perjalanan saya tuh ya di pinggir jalan tuh sering kayak lihat kayak pohon itu ada cairan merah gitu, tapi itu nggak tahu itu apa itu emang cat, darah atau apa, saya nggak tahu. Terus ya sering kayak lihat apa ya, bayangan kayak itu kan. Waktu itu yang bentuk kan temen aku, jadi aku lihat lah sekilas. Terus temen aku tuh katanya abis lihat kayak sosok gitu putih, matanya merah, ada darahnya gitu. Terus waktu itu saya baca ya sekitar 1 jam lah saya baca kayak gitu, menikmati perjalanan. Bukan menikmati ya, ikutin jalan aja. Saya udah gak berani lihat belakang, saya udah panas dingin intinya. Jalan itu ya kayak hutan gitu. Kalau biasanya kita habis ngelewatin jalan di belakang kan ya kelihatan kayak apa ya, jalan terus ada pohon-pohonnya gitu kan ya, meskipun meskipun gelap kan masih kelihatan ya, tersilang lah sama bulan atau apa gitu. Tapi waktu itu gak ada, langsung hilang. Aku pernah sekali aku lihat belakang itu udah pokoknya gelap banget, gak ada apa-apa. Aku bayangin lagi kalau aku terbalik itu gimana gitu, apa nasib aku begini begitu. Jadi aku ikutin jalan aja, lurus aja gitu. Temen aku suruh aku lurus. Waktu itu ada kayak apa ya, tulisan gitu, apa ya, hati-hati Anda apa gitu, lupa aku. Di situ biasanya setiap saya pulang itu ada kayak rambu-rambu, kayak tulisan arah jalan gitu, atau masuk ke kota ini, ke desa ini atau apa gitu kan mesti ada. Aku tuh nggak ada sekalipun. Di situ sumpah kayak pedalaman banget, nggak ada apa-apa. Aku juga pernah ngalamin satu kejadian di situ tuh, jatuh sampai apa ya, terguling-guling gitu, dan temen aku full darah. Itu pernah sekali di tempat yang sama. Entah kenapa kemarin saya bisa lewat situ, saya nggak tahu, padahal di maps itu benar jalan keluarnya situ. Tapi sekian lama setelah aku ngikutin maps, aku lihat tuh jaringan tuh hilang, tiba-tiba hilang kayak error sendiri. HP aku mati, HP temen aku lihat itu kayak apa ya, udah nggak ada jaringan. Terus biasanya kan kalau di maps kan ada jejaknya, di situ nggak ada jejaknya. Kayak benar-benar bukan di Jawa, bukan di situ gitu, tapi ini benar-benar di tempat itu gitu. Waktu itu aku udah gak enak, aku baca gitu lagi. Terus aku kan udah inisiatif baca apa ya, ayat kursi kalau nggak salah. Aku baca terus 33 kali kalau nggak salah. Temen aku ini kan lurus aja jalannya. Nah itu udah mulai ketemu kayak pemukiman warga, udah ada ya jalannya udah aspal kan. Waktu itu sebelum saya baca ayat kursi, ayat-ayat itu kan jalannya kayak batu-batu jelek, kayak udah banyak lah kayak gitu. Waktu itu aku tanya warga ini, kalau di Jawa kan nanya pakai bahasa Jawa, Bu
ngepunten gitu tanglet arah keluar ke kotanya mana gitu. Artinya kayak aku tanya itu arah keluar ke kota itu kemana gitu. Ibunya jawab arah untuk ke kotanya itu jauh, masih naik gitu. Ini udah di dalam, kok bisa ke sini? Itu kan di situ kan tempatnya gaib gitu. Aku udah prasangka, aduh, jadi aku tadi berada di alam gaib nih gitu. Tapi aku udah mulai berpikir positif, intinya aku harus bisa keluar dari sini, aku mau pulang gitu. Jadi aku tanya ada keluarnya kemana, dia bilang di sana ada bus mbak, nanti ke atas gitu. Temen aku, oh ya udah makasih gitu, langsung aku gas perjalanan lagi. Waktu itu udah lumayan enak jalannya, itu naik tapi naik banget, jalannya enak. Dan ini mulai enaknya waktu aku lewat naik itu ada suara kayak kunti, suaranya kayak hihihi hihihi kalau nggak salah gitu. Aku udah kabur noleh, gak pernah dilihat apapun sumpah. Terus temen aku nggak dengar kayaknya, aku doang yang dengar. Aku tanya dia nggak dengar, cuman aku doang yang dengar. Pas ditaikan itu kalau nggak salah dari aku dengar suara makhluk itu 300 meter lah gitu. 300 meter pas naik itu hampir aja masuk jurang. Aku gelundung aku tergelincir juga ke bawah. Temen aku ketimpa motor. Aku langsung berdiri, bangun temanku, terus aku turun mau nyalain motor karena kalau naik gak kuat harusnya turun. Jadi aku kalau nggak salah dari Kunti tadi sekitar 50 meter ada di tempat itu. Aku sudah badan gak enak banget, aku langsung motor nyala, aku gas lagi perjalanan. Waktu itu aku juga sempat lihat maps, lihat jam, di situ sinyalnya udah ada, tapi anehnya itu gak ada chat sekalipun masuk, gak ada, kayak sepi gitu. Biasanya kan kayak teman aku itu ngechat lagi di mana gitu, ternyata gak ada. Terus waktu aku udah mulai ada kayak pemukiman itu, aku tanya kayak ibu kan, bu jalan keluarnya kemana, arah mana gitu. Ibunya jawab, Lundu dari mana? Mbak-mbaknya ini dari waduk ya gitu. Terus aku jawab kan, iya bu dari waduk. Loh dari waduknya jauh, waduknya di sana kok bisa di sini, berarti lewat alas-alas tadi ya gitu. Alas-alas itu hutan. Terus aku jawab, iya bu gitu. Terus bu arah ke kotanya mana gitu. Dia jawab, oh nanti lurus aja ya, ikutin jalurnya, nanti kalau nggak tahu tanya orang di sana gitu. Akhirnya aku lurus, terus aku tanya orang, akhirnya aku keluar. Langsung aja aku keluar ke kota. Aku mau beli bensin di pom, aku lihat kok tangkinya masih sama, nggak berkurang sekalipun dari perjalanan saya sekitar 4 jam tadi. Akhirnya aku beli bensin lah buat ngefullin. Nah ini juga waktu aku pulang, aku kan bensinnya kan full, aku masih ada di Kediri kalau nggak salah, itu bensin udah habis. Terus aku beli lagi waktu udah mau ke Jombang, di tengah-tengah perjalanan mau ke rumah malah habis lagi. Nah itu udah gak enak ya, ininya gitu. Jadi aku singkat pengalamanku itu, jadi kalian kalau mau kemana-mana di
hutan di luar kota, tolong ya jaga lisannya.